Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi kita pada hari ini adalah mengapa Nabi dan umatnya hijrah. Pertanyaan ini adalah perlu dijelaskan penyebab utama Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya hijrah karena tidak mungkin lagi bertahan di kota Makkah untuk menyelamatkan imannya, untuk menyelamatkan tempat tinggalnya. Akhirnya perintah hijrah diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itulah Rasulullah memberikan suatu arahan agar semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat itu hijrah ke Madinah. Yang terakhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sudah jelas hanya beberapa orang lagi yang belum hijrah, yaitu Abu Bakar Siddiq dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah ingin pada malam terakhir sebelum hijrah dia tidur di rumahnya. Ternyata Malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Rasulullah, saat ini Anda tidak bisa aman dan nyaman tidur nyenyak di rumahmu ini karena semua masyarakat yang ingin mendapatkan suatu keuntungan dunia sudah berada di sekitar rumah Anda. Keluarlah saat ini." Maka Rasulullah bertanya, "Dari mana saya keluar?" Maka Jibril mengatakan, "Dari pintu depan. Karena lebih banyak orangnya di situ. Mudah-mudahan Anda selamat. Bacalah dengan nama Allah." Akhirnya Rasulullah keluar dari rumahnya. Begitu pintu dibuka oleh Rasulullah, semua orang-orang yang menghadangkan senjatanya, pedangnya, tertidur. Rasulullah berjalan menuju rumah Abu Bakar Siddiq. Ternyata Abu Bakar Siddiq sudah menanti di pertengahan jalan untuk bersembunyi sampai suasana aman dan nyaman untuk hijrah ke Madinah. Akhirnya mereka bersembunyi di Gua Sur. Gua Sur itu 4 km dari Masjidil Haram dan didaki memakan waktu sampai 1,5 jam dengan batu-batu yang terjal baru sampai ke Gua Sur itu.
Begitulah betapa hebat dan dahsyatnya perjuangan Rasulullah Muhammad SAW memperjuangkan Islam dari gangguan orang-orang yang tidak senang kepadanya untuk menyampaikan Islam. Maka peristiwa ini diabadikan dalam surat At-Taubah ayat 40. Izhuma fil ghar idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika keduanya berada di gua, yaitu di gua Sur, ketika Nabi berkata bagi sahabatnya Abu Bakar Siddiq, la tahzan, janganlah bersedih, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah beserta kita. Ayat ini turun karena Abu Bakar Siddiq melihat di depan gua Sur itu selalu manusia bertanya, di mana Muhammad itu bersembunyi? Coba lihat di gua ini. Tetapi Allah Maha Kuasa untuk menjadikan pemikiran itu tidak cerdas. Bahkan mereka bingung. Sarang laba-laba bersarang di pintu gua itu. Burung yang sedang mengerami telurnya dipindahkan ke pintu gua setelah Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq berada di dalam. Maka mereka bertanya, wahai saudaraku, lihat di dalam gua itu adakah Muhammad? Maka mereka bertengkar, mana mungkin ada manusia bisa masuk ke dalam gua ini, wahai saudaraku. Sedangkan sarang laba-laba tidak rusak dan burung yang mengerami telurnya tidak jatuh. Ayo kita pergi dari sini. Itu yang terjadi selama 3 hari 3 malam. Yang selalu mengamati situasi kota Mekah agar Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq tidak ada masalah dalam gua itu. Begitulah putra Abu Bakar Siddiq selalu mengamati situasi yang terjadi. Akhirnya selama 3 hari mereka baru bisa keluar menuju Madinah. Abu Bakar sudah memesan unta, 2 ekor unta untuk perjalanan mereka. Akhirnya sampailah di kota Kuba. Di sini masyarakat menyapa mereka, wahai Tuhan, Anda dari mana mau ke mana? Anda ini nampaknya letih sekali Anda ini. Silakan istirahat di kampung kami ini, di kota kami ini. Maka Rasulullah istirahat bersama Abu Bakar Siddiq di kota Kuba selama 4 hari. Dalam 4 hari itulah turun perintah sholat Jumat. Situlah pertama sekali Rasulullah mendirikan sholat Jumat di tanah lapang Bani Salim. Akhirnya itulah Masjid Kuba dibangun untuk mengabadikan peristiwa bagaimana Rasulullah singgah di kota Kuba itu. Bagi kita yang sudah sampai ke Masjid Kuba, jangan cuma melihat-lihat masjid itu sebagai sejarah, tetapi lihatlah bagaimana Islam diperjuangkan oleh Rasulullah. Sholatlah 2 rakaat. Siapa yang datang dari tempat tinggalnya, kemudian dia mendatangi Masjid Kuba, kata Rasulullah, sholat 2 rakaat, maka diberikan pahalanya adalah pahala umrah. Masjid Kuba yang terletak di pinggir bukit kecil, situlah masjidnya dibangun oleh
Rasulullah SAW. Dan akhirnya mereka menuju kota Madinah. Kota Madinatul Munawwarah. Kota Madinah yang menyiarkan, yang mencarkan cahaya Islam. Rasulullah membangun. Yang pertama sekali dibangun adalah Masjid Nabawi. Untuk pertemuan umat, membina umat dalam rangkaian mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Rasulullah itu memikirkan umatnya, maka dibangunlah Masjid Nabawi. Yang pada mulanya masjid itu adalah terdiri dari tiang-tiangnya dari pohon kurma, atapnya dari daun-daun kurma. Tetapi hari ini, saat ini, Masjid Nabawi adalah masjid yang terbesar dan terindah di dunia. Begitulah perjalanan sejarah Rasulullah membangun umatnya di kota Madinatul Munawwarah selama 10 tahun. Disitulah Rasulullah mempersaudarakan orang-orang yang hijrah, kaum muhajirin, dan orang-orang yang tinggal di Madinah, namanya kaum Ansar, yang suka memberikan pertolongan. Maka orang-orang yang senantiasa memberikan perhatiannya terhadap saudara-saudaranya, disitulah Allah menurunkan suatu ukhuwah Islamiyah, yang mana ukhuwah itu dibangun dengan dasar keislaman, keimanan, bukan didasarkan oleh hal-hal yang lain. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa menjalin komunikasi, hubungan antara satu dengan yang lain dengan dasar ukhuwah. Hijrah itu adalah merubah situasi, taghir, perubahan ke depan, meninggalkan sifahul jahiliyah, tradisi-tradisi jahiliyah, sikap-sikap dan perbuatan jahiliyah yang harus ditinggalkan. Karena hijrah itu adalah sepanjang zaman. Ya, hijrah itu adalah bukan hanya fisik, tetapi hijratul qalbiyah. Profesor Dr. Mahmud Saltut menyatakan hijrah itu terbagi dua. Yang pertama, al-hijratul badaniyah, hijrah fisik. Yang kedua, hijratul qalbiyah, hijrah mentalnya, hatinya, meninggalkan dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat jahiliyah itu syurbul khamri, selalu mencintai minuman-minuman yang memabukkan. Kemudian selalu menyukai al-maisir, berjudi, mengundi nasib. Kemudian selalu terjadi al-qatlu, pembunuhan. Selanjutnya, sifat jahiliyah itu selalu melampiaskan hawa nafsunya dengan berzina. Selanjutnya adalah al-adawah, selalu melakukan permusuhan. Antara satu suku dengan suku selalu bermusuhan. Suku di Madinah itu suku Aus dan Al-Khazraj. Ini selalu bermusuhan, padahal mereka itu adalah bersaudara. Tetapi dengan datangnya Rasulullah, kedua suku ini dipersatukan, sehingga mereka tidak ada permusuhan lagi. Inilah kekuatan ukhuwah yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muhajir man hajara ila ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah meninggalkan
sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam memasuki tahun baru Islam, tahun baru Hijrah 1443 Hijriah ini, marilah kita merubah sesuatu yang baik menjadi lebih baik, sesuatu yang buruk menjadi baik, sesuatu yang kelam menjadi terang. Marilah kita menyampaikan informasi hijrah ini, tahun baru Islam ini, bulan Muharram ini kepada generasi kita, bahwa pada tanggal 10 Muharram yang disebut hari Asyura, Asyir yang 10, jadi Asyura, hari yang 10 Muharram itu kita sampaikan informasi untuk merayakan, untuk memperingati hari Asyura itu, wasumuhu. Rasulullah menganjurkan supaya kita puasa, kemudian memasak masakan yang lezat cita rasanya untuk kita nikmati dan kita berikan kepada orang lain. Wasi'u ala iyalikum, buatlah makanan-makanan yang baik untuk keluargamu pada hari itu. Kemudian dianjurkan untuk as-sadaqah, bersedekah, berinfak, memberikan sebahagian dari karunia Allah dalam rangkaian untuk memperingati tahun baru Hijrah 1443 Hijriah. Semoga tahun baru ini, tahun baru Islam ini, diberikan oleh Allah suatu kekuatan, keselamatan bagi kita, dapat mengisinya lebih baik daripada tahun yang lalu. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, memberikan pelindungannya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.